Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Salsabila. Saya mahasiswa Sistem Informasi Bilingual 5B Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari 3 bab materi mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang sudah saya pelajari sebagai tugas untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Baiklah, saya akan mulai dari bab pertama yang membahas tentang penyebab atau masalah dan kebijakan proyek sistem informasi. Pertama-tama, apa itu pengertian dari proyek? Jadi proyek itu sendiri adalah aktivitas yang melibatkan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dalam jangka waktu tertentu melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, apa itu sistem? Jadi, sistem adalah komponen dan juga elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir, apa itu informasi? Jadi, informasi adalah hasil olahan data mentah yang dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu sehingga dapat dimanfaatkan. Baiklah, untuk kesimpulannya adalah proyek sistem informasi adalah kegiatan atau aktivitas sementara dalam jangka waktu tertentu melibatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya melakukan aktivitas tertentu yang sudah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian kita akan membahas tentang tipe-tipe proyek. Tipe-tipe proyek di sini ada 4. Yang pertama itu proyek yang berasal dari klien dan tawarannya ditunjukkan kepada konsultan. Biasanya proyek ini tuh pekerjaannya sudah jelas. Yang kedua adalah ide proyek yang muncul dari tuntutan dana. Biasanya proyek ini tuh berasal dari lembaga pemerintahan atau lembaga pendidikan. Ketiga adalah proyek yang muncul akibat tuntutan dari lelang. Biasanya proyek ini dimenangkan melalui proses tender. Yang terakhir adalah proyek yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Kemudian kita akan masuk ke dalam kebijakan pengembangan sistem informasi. Alasan pengembangan sistem informasi itu sendiri ada banyak. Salah satunya yang pertama, banyaknya timbul permasalahan seperti sistem lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Kedua adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha. Ketiga adalah adanya instruksi perubahan. Dan yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Kemudian kebijakan sistem. Sebenarnya apa itu kebijakan sistem? Jadi, kebijakan sistem itu adalah kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi yang dilakukan oleh manajemen puncak. Pentingnya manajemen proyek sistem informasi itu ada banyak. Yang pertama adalah mengurangi kemampuan kegagalan software dan juga proyek sistem informasi itu sendiri. Kedua, mengurangi kemungkinan over budget dan overtime. Ketiga adalah proyek bisa tepat waktu, tepat budget, dan juga sesuai dengan user. Dan yang keempat adalah pengasosiasian IT dan aktivitas proyek tepat sasaran. Baiklah, kita akan membahas tentang faktor penyebab kegagalan sebuah sistem. Jadi faktor penyebab kegagalan sebuah sistem itu ada banyak. Salah satunya yang pertama adalah peralihan dari sistem lama ke dalam sistem baru. Kemudian kesalahan dalam memilih metode pengembangan sistem. Yang ketiga adalah kurangnya training dan juga pengawasan. Yang keempat adalah laporan yang dibuat tidak di setiap tahapan proses itu selesai. Kemudian prosedur dan juga aturan sistem tidak diterapkan dengan baik. Dan yang terakhir disebabkan oleh perencanaan dan implementasi yang tidak sesuai. Baiklah, untuk sasaran dan kendala proyek ada pada anggaran, jadwal, dan juga mutu. Selanjutnya kita masuk ke bagian konsep manajemen proyek. Nah, di dalam konsep manajemen proyek ini ada 3 faktor yang mempengaruhi sebuah proyek. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada masalah, dan yang ketiga ada proses. Nah, kemudian untuk dasar-dasar organisasi. Sebenarnya apa sih itu organisasi? Jadi organisasi itu adalah sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara satu sama lain. Nah, di dalam organisasi ini ada beberapa elemen. Yang pertama ada orang, kedua tujuan, ketiga posisi, keempat pekerjaan, kelima teknologi, keenam struktur, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah lingkungan. Selanjutnya untuk kebijakan dan penerapan proyek sistem informasi. Sebenarnya apa sih kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi itu?
Nah, jadi kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi itu adalah kebijakan yang dibuat oleh pengembangan sistem sehingga sistem ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selanjutnya untuk proses perencanaan sistem itu sendiri ada beberapa tahap. Yang pertama ini merencanakan proyek-proyek sistem itu. Kedua yaitu mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Ketiga yaitu mendefinisikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas sistem informasi manajemen. Sebenarnya apa sih sistem informasi manajemen atau SIM ini? Jadi sistem informasi manajemen ini adalah sistem informasi yang mana hasil akhirnya ini dapat digunakan untuk mendukung keputusan si pengguna. Nah, di dalam manajemen ini sendiri juga terdapat 3 tingkatan, yang mana untuk tingkatan paling atas disebut dengan strategis, dan yang di tengah disebut dengan taktis, dan yang ketiga disebut dengan teknis. Jika kita lihat perbedaannya dari segi informasi yang disampaikannya, untuk di bagian teknis atau di bagian paling bawah biasanya mereka lebih menyampaikan data itu secara detail, seperti data tabel yang sudah lengkap gitu. Kemudian untuk di bagian taktis, biasanya info-infonya itu sudah direkap sehingga bisa digunakan oleh manajer menengah. Nah, yang selanjutnya di bagian puncak atau strategis, ini biasanya data-data tabel-tabel itu sudah berbentuk grafik sehingga bisa digunakan oleh manajer puncak. Nah, data ini biasanya dibuat berdasarkan data yang dihasilkan oleh bagian manajer menengah. Selanjutnya, macam-macam tanggung jawab. Sebenarnya di dalam sebuah proyek itu ada berbagai macam tanggung jawab. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab secara vertikal, di mana tanggung jawab ini digunakan sebagai garis komando. Dan yang kedua ada tanggung jawab secara horizontal, di mana tanggung jawab ini terhadap oleh si pemimpin ini bertanggung jawab terhadap sub-sub organisasinya. Baiklah, untuk bab selanjutnya akan kita bahas dengan materi merencanakan dan juga membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Sebenarnya banyak yang bertanya apa sih perencanaan itu? Jadi perencanaan itu adalah peletakan dasar dan sasaran, termasuk di dalamnya ada sumber daya manusia, sumber dana yang terkait dengan proyek itu sendiri. Jadi tujuan perencanaan itu sebenarnya apa? Jadi tujuan perencanaan itu sebenarnya ada banyak. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa halnya saja. Yang pertama, tujuan perencanaan itu adalah untuk memberi pegangan bagi pelaksana proyek ini dalam mengenai alokasi, sumber daya manusia, dan juga sumber dana. Yang kedua adalah sarana komunikasi bagi pelaksana atau penyelenggara proyek ini. Yang ketiga adalah dasar dalam pengaturan alokasi sumber daya. Yang keempat adalah pendorong para perencana dan juga pelaksana proyek ini untuk melihat ke depan bahwa sebenarnya unsur waktu itu sangat mempengaruhi proyek. Dan yang terakhir yaitu pegangan sebagai pegangan dan juga tolak ukur bagi pelaksana atau penyelenggara proyek ini untuk melakukan fungsi pengendalian. Kemudian saya akan membahas tentang jenis-jenis perencanaan proyek. Jadi jenis-jenis perencanaan proyek itu ada 2. Yang pertama perencanaan proyek secara strategis dan juga perencanaan proyek secara operasional. Kemudian untuk alat bantu pekerjaan atau pengelolaan proyek itu ada banyak hal. Namun di sini saya akan menyebutkan beberapanya saja. Yang pertama ada diagram WBS atau diagram Work Breakdown Structure. Kedua ada Project Network Diagram. Ketiga ada Program Evaluation and Review. Keempat ada Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Yang kelima ada Critical Path Method atau disebut dengan CPM. Dan yang terakhir ada Gantt chart. Kemudian kita akan membahas bagian WBS-nya saja ya. Untuk WBS sendiri sebenarnya apa sih WBS itu selain artinya itu adalah Work Breakdown Structure. Jadi WBS itu sendiri adalah diagram yang digambarkan sebagai penggambaran aktivitas kerja sebuah proyek dalam bentuk visual. Dimana di sini bentuk visual yang kita tahu adalah diagram. Kemudian
Apa sih pentingnya WBS itu sendiri? Jadi WBS itu sangat penting. Yang pertama untuk mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Yang kedua adalah untuk menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi. Yang ketiga adalah menanggulangi penyimpangan. Dan yang terakhir sebagai alat kontrol. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme perencanaan aktivitas proyek. Jadi mekanisme perencanaan aktivitas proyek itu ada dua hal. Yang pertama, perencanaan aktivitas proyek dari pengerjaan proyek sistem informasi itu di breakdown dari mulai metode pengembangannya. Kemudian penentuan metode pengembangan. Penentuan metode pengembangan ini disesuaikan dengan karakteristik dan juga kondisi dari lingkungan organisasi itu sendiri. Selanjutnya untuk metode pengembangan sistem informasi. Jadi metode pengembangan sistem informasi itu ada banyak. Yang pertama ada SDLC atau metode System Development Lifecycle. Kemudian ada metode RAD atau Rapid Application Development. Ketiga ada metode prototyping. Keempat ada metode spiral. Yang kelima ada metode fast dan lain sebagainya. Baiklah, bab terakhir yang akan kita bahas adalah bab tentang estimasi atau perkiraan biaya proyek sistem informasi. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang apa itu biaya. Biaya adalah dana yang dikeluarkan dalam suatu proyek dan dapat diukur dengan satuan uang. Sedangkan untuk biaya proyek adalah biaya atau dana yang dikeluarkan dalam kegiatan proyek. Dan biaya proyek ini wajib untuk dikelola. Dikelola artinya dapat diestimasi, dianggarkan, dan dikontrol penggunaannya. Selanjutnya ada yang namanya manajemen biaya proyek. Jadi manajemen biaya proyek ini adalah proses untuk menjamin anggaran biaya dapat digunakan sampai proyek itu selesai. Kemudian ada yang namanya istilah-istilah dalam biaya proyek. Yang pertama ada yang namanya profit, artinya laba atau keuntungan. Kemudian ada yang namanya life cycle costing atau siklus hidup proyek, terdiri dari dua, yaitu biaya pengembangan dan juga biaya dukungan. Selanjutnya ada yang namanya analisis alur kas atau cash flow analysis. Kemudian ada yang namanya discount rate atau nilai minimum yang ditafsirkan atau yang diterima oleh sebuah perusahaan. Kemudian ada yang namanya NPV atau net present value. Kemudian ada istilah yaitu biaya langsung dan juga biaya tak langsung. Apa itu? Jadi biaya langsung adalah biaya yang terkait secara langsung terhadap proyek. Nah, contohnya itu adalah gaji karyawan. Sedangkan untuk biaya tak langsung adalah biaya yang jika ditelusuri itu tidak jelas, seperti tagihan listrik perusahaan. Estimasi biaya adalah batasan biaya perkiraan yang dikeluarkan dalam suatu proyek. Nah, di dalam estimasi biaya ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi lingkungan organisasi atau perusahaan itu. Yang kedua adalah kebijakan estimasi biaya perusahaan itu. Yang ketiga adalah pernyataan tentang cakupan proyek. Dan yang keempat adalah rencana manajemen proyek. Kemudian ada istilah yang namanya anggaran proyek. Anggaran proyek itu sendiri adalah penggunaan uang yang digunakan dalam melaksanakan proyek dan disesuaikan dengan rencana sebelumnya sampai proyek itu selesai. Nah, ada beberapa kegagalan proyek yang disebabkan karena anggaran proyek. Yang pertama karena kurangnya perencanaan terhadap proyek, yang kedua kurangnya leadership, dan yang ketiga adalah kurangnya scope dan juga vision. Nah, dari dua penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari estimasi biaya anggaran proyek sistem informasi adalah batasan biaya perkiraan yang dikeluarkan dalam sebuah proyek sampai proyek itu selesai, yang mana biayanya itu dihitung dalam satuan uang. Kemudian ada yang namanya penyusunan anggaran proyek. Nah, di dalam penyusunan anggaran biaya proyek ini ada beberapa hal yang wajib untuk dilakukan. Yang pertama adalah
harus memperhatikan cakupan proyek, yang kedua memperhatikan WBS dan penjelasannya, yang ketiga memperhatikan estimasi biaya proyek dan juga rincian pendukungnya, yang keempat adalah jadwal proyek, dan yang terakhir yang kelima adalah kontrak. Selanjutnya ada yang disebut dengan komponen biaya. Nah, dalam komponen biaya ini ada 4 faktor utama. Yang pertama adalah biaya pengadaan, yang kedua adalah biaya persiapan operasional, yang ketiga adalah biaya proyek, dan yang terakhir atau yang keempat adalah biaya operasi atau biaya perawatan. Nah, kemudian ada komponen manfaat sebagai penutup dari penjelasan kita. Komponen manfaat ini memiliki dua bagian. Yang pertama adalah keuntungan berwujud atau tangible benefits, dan juga yang kedua keuntungan tak berwujud atau intangible benefits. Apa perbedaan dari dua keuntungan ini? Untuk keuntungan berwujud adalah keuntungan yang mana berupa penghematan atau peningkatan perusahaan yang diukur secara kuantitas dengan satuan nilai uang. Nah, jika untuk keuntungan tak berwujud atau tangible benefits, itu artinya keuntungan yang tidak dapat diukur dengan nilai satuan uang. Baiklah, sekian untuk penjelasan saya terkait dengan ketiga materi ini dan juga berupa kesimpulannya. Apabila saya memiliki salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.